Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Jamil Fadila dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Prodi Geologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran geologi terhadap SDG. Apa itu SDG? SDG adalah Sustainable Development Goals, yaitu peran global terhadap manusia, di mana komitmen global untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi. Dan bagaimana peran geologi terhadap SDG? Perlu kita ketahui, geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, ilmu yang mempelajari tentang isi yang terkandung di dalam bumi, yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu sumber daya alam yang ada di bumi yang dipelajari oleh geologi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia sehari-hari adalah batuan gamping. Batuan gamping merupakan salah satu batuan yang memiliki manfaat untuk pembuatan semen, yang nantinya semen tersebut akan dijadikan sebagai material pembangunan infrastruktur, seperti contohnya infrastruktur jalanan dan juga bangunan. Itu juga sesuai dengan target yang ada pada SDG, yaitu pembangunan infrastruktur. Namun, batuan gamping memiliki manfaat lain. Batuan gamping sendiri dapat ditemukan di daerah pegunungan Kars, yang mana di pegunungan tersebut memiliki cadangan air yang cukup melimpah. Namun yang disayangkan adalah penambangan batuan gamping secara berlebihan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, terutama bagi masyarakat sekitar yang mengandalkan air dari pegunungan Kars tersebut. Karena adanya eksplorasi, eksploitasi, dan produksi akan mengakibatkan sumber mata air yang ada pada pegunungan Kars semakin berkurang bahkan habis. Seperti yang akan dijelaskan pada video yang telah saya rangkum dari beberapa sumber yang ada. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita tonton video berikut ini. Gunungan Kars ini menyediakan semua bahan utama yang dibutuhkan untuk industri semen, seperti batu gamping, gipsum, pasir kuarsa, dan tanah liat. Tak heran bila di kawasan ini kini ada 4 industri semen yang memasuki tahap eksplorasi. Bahkan untuk seluruh Jawa Tengah, terdapat 8 titik eksplorasi, eksploitasi, dan produksi dari berbagai merek semen. Tidak mengherankan jika banyak investor yang melirik kawasan Kars Gombong sebagai wilayah tambang potensial. Dari berbagai hasil penelitian sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1800-an, kawasan Kars Gombong telah menjadi perhatian dunia. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen tahun 2009, kawasan Kars Gombong Selatan memiliki potensi 20 juta meter kubik tanah liat, 70 juta meter kubik batu kapur, 106 juta meter kubik batu andesit, dan 389 juta meter kubik batu gamping yang tidak akan habis meski telah ditambang dalam waktu 100 tahun. Selain itu, kawasan ini juga mengandung mineral, kalsit, bentonit, tras, mangan, dan fosfat. Bayangkan betapa berharganya kawasan Kars Gombong Selatan di mata para investor. Begitu menggiurkan, seperti rupiah yang menunggu untuk dikeruk oleh tangan-tangan yang serakah. Kawasan Kars Gombong Selatan ya, saya dari pemetaan dari tahun 98 sampai tahun terakhir kemarin 2012, yang mana Permen yang tahun 2013 itu menyatakan bahwa kawasan Kars Gombong Selatan berkurang. Itu semuanya adalah karena data-data saya yang sebenarnya itu dimanipulasi oleh pakar, bahkan oleh konsultan, yang dimana konsultan itu dipercaya oleh Semen Gombong. Padahal alasannya konsultan itu adalah laporan untuk ke Pemda dan ke provinsi, tapi ternyata pemetaan itu dibiayai oleh
semen Gombong. Kenapa sekarang kawasan bentang alam khas Gombong Selatan itu berkurang? Ya karena adanya wacana pabrik semen. Ya. Jadi yang dulu tadinya 148, sekarang hanya 140 kilometer persegi. Warga Desa Sikayu adalah yang paling keras bersuara menolak penambangan di kawasan Kars Gombong Selatan. Sebab jika gua mengering, wilayah merekalah yang pertama kali akan menerima dampaknya. Pada tahun 2015 saja, ada lebih dari 100 desa di kabupaten yang mengalami krisis air. Jelas, aktivitas warga untuk mandi, cuci, dan mengairi pertanian terganggu akibat berkurangnya debit air yang sampai ke permukiman mereka. Setelah kita menonton video tersebut, dapat kita pahami bahwasanya pegunungan Kars yang ada di daerah Kebumen tidak hanya saja menyimpan batuan gamping yang cukup melimpah yang dapat dijadikan sebagai bahan baku semen, yang mana apabila telah diproses akan dijadikan sebagai salah satu material untuk pembangunan infrastruktur. Pegunungan Kars yang ada di daerah Kebumen juga menyimpan cadangan air yang cukup melimpah, yang mana cadangan air tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitarnya. Dengan adanya eksplorasi serta eksploitasi dan juga wacana untuk pendirian pabrik semen di daerah tersebut, maka ekosistem dari pegunungan Kars itu sendiri akan terancam. Seperti yang kita ketahui dari video tersebut, bahwasanya penambangan yang dilakukan oleh warga setempat sudah cukup berdampak bagi warga sekitar, yaitu adalah dengan berkurangnya debit air yang mengalir pada warga dan juga kekeringan yang cukup panjang. Disinilah peran SDG, yaitu salah satu targetnya adalah untuk menjaga lingkungan dan juga menjaga ekosistem daratan untuk keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Geologi tidak hanya berperan terhadap SDG atau Sustainable Development Goals dalam target pembangunan infrastruktur, tapi pada target pelindungan lingkungan dan juga penyelamatan ekosistem daratan, yang mana penyelamatan ekosistem daratan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, dikarenakan ekosistem daratan memiliki banyak fungsi dan juga sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Seperti contohnya adalah air yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ngomong soal kemanusiaan, ketika kita alamnya tercemar, maka derajat kemanusiaan kita, kualitas kehidupan kita itu akan memburuk. Nah, aktor-aktor di balik eksplorasi semen tentu saja pengusaha-pengusaha semen atau kelompok-kelompok politik yang mendukung industri semen, yang itu harus kita ajak bicara untuk mengalihkan. Tidak lagi ada semen di Jawa karena kita sudah overproduksi, dan sebaiknya kita alihkan saja ke industri-industri yang katakanlah ramah lingkungan. Apa itu? Industri wisata menjadi salah satu contoh yang bisa dipraktekkan dalam konteks contoh dari Gua Sawangan ini.